Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulfa dengan NIM 19016031 dalam mata kuliah pengantar sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu DRA Ermawati Arif MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan pembelajaran pengantar sosiolinguistik dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Langsung masuk saja. Bagian materi yang pertama yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Yang pertama yaitu hakikat linguistik. Secara etimologi, kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya bahasa. Sedangkan linguus merupakan orang yang sudah mahir atau ahli dalam ilmu linguistik. Jadi, ilmu linguistik adalah ilmu yang membahas, mengkaji, memaparkan, dan menguraikan tentang bahasa. Menurut Krida Laksana tahun 1983, linguistik adalah ilmu yang secara umum membahas mengenai bahasa serta ilmu yang mengkaji, membahas, menelaah, mempelajari hakikat dan seluk-beluk bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Sedangkan menurut Tarigan tahun 1986 memaparkan tentang pengertian linguistik, yaitu suatu ilmu yang didapatkan dengan menerapkan suatu metode ilmiah yang dapat digunakan dengan cara menghubungkannya dengan fenomena bahasa. Ilmu linguistik sangat penting untuk dipelajari guna untuk memudahkan seseorang dalam memperoleh suatu bahasa. Bahasa sangat penting dalam kehidupan karena kunci utama dalam berkomunikasi. Dengan bahasa, seseorang akan mudah memberi dan mendapatkan informasi karena manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu interdisipliner yang mengkaji masalah bahasa dan kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat dalam situasi yang bervariasi. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina tahun 1995, sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian pemakaian bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu. Pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan oleh penutur, topik dan latar pembicaraan. Interdisipliner ini berhubungan dengan kajian-kajian sastra dan ilmu sosial untuk membuka arah baru ilmu-ilmu kemanusiaan. Alhasil, bahasa dan pencampuran dengan sosial ini bisa diandalkan pisau analisa dan alat sintesa untuk memahami dan membebaskan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat, dalam situasi yang bervariasi. Sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai sistem sosial komunikasi dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Bagian yang ketiga yaitu sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan dikarenakan kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur intern saja, melainkan juga dari struktur ekstern. Salah satu di antaranya digunakan sebagai landasan pengembangan praktis pengembangan bahasa. Linguistik terapan adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang berkaitan dengan penerapan atau penggunaan bahasa. Linguistik terapan menjadi konsentrasi dalam jurusan bahasa dan sastra, yakni minat penerjemahan, medis, forensik, leksikografi, sosiolinguistik, grafologi, mekanolinguistik, medikolinguistik, pembinaan bahasa, fonetik terapan, dan pengajaran bahasa. Selanjutnya, bagian materi yang kedua mengenai hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang pertama, bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Dalam kehidupan, manusia tidak terlepas dari adanya bahasa. Bahasa dibutuhkan dalam kehidupan untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan, menyatakan pendapat, dan bahasa dibutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial.
Menurut Abdul Khair tahun 2002, bahasa adalah suatu alat yang dapat digunakan sebagai komunikasi untuk menyatakan gagasan, pikiran, konsep, dan juga perasaan. Secara sosiologis, Stewart membagi bahasa menjadi 4 macam, yaitu standarisasi, otonomi, historisitas, dan vitalitas. Yang pertama, standarisasi adalah suatu penerimaan atau menghimpun terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Yang kedua, otonomi atau keotonomian. Hal ini dapat dikaitkan jika sebuah sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Yang ketiga yaitu historisitas. Hal ini dapat dikaitkan jika sistem tersebut diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu. Yang keempat yaitu vitalitas adalah pemakaian dalam sistem linguistik oleh suatu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Yang kedua yaitu pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Masyarakat dan lingkungan mengontrol bahasa dengan cara memberikan preferensi atau pilihan atas apa yang dapat diterima dan tidak karena masing-masing kita memiliki frekuensi yang berbeda. Dalam sosiolinguistik adalah bahasa itu bervariasi dan selalu berubah. Masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara tergantung dari situasi yang sedang mereka alami. Menurut Selo Soemarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan berkelompok, kemudian menghasilkan kebudayaan, sedangkan menurut Khairuddin tahun 2008, awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih besar menjadi suatu kelompok yang besar, orang-orang yang disebut dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bahasa dan masyarakat sangat berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan serta berhubungan keduanya sangat mengakar. Dalam kehidupan, bahasa menjalankan fungsi di dalam masyarakat dan masyarakat juga melakukan hal yang sama. Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, mencapai tujuan dan sasaran, serta masyarakat sangat memerlukan bahasa untuk menyampaikan pesan. Bahasa digunakan sebagai pusat interaksi sosial di setiap masyarakat, terlepas dari lokasi dan periode waktunya. Bahasa begitu melekat erat menyatu dengan jiwa di setiap penutur di dalam masyarakat. Bahasa seperti senjata yang ampuh untuk mempengaruhi keadaan masyarakat dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahasa sangat berhubungan dengan manusia atau masyarakat. Karena kalau tidak ada bahasa, masyarakat atau manusia tidak dapat berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain atau sesama. Yang keempat yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Menurut Suwito tahun 1983, sosiolinguistik adalah suatu studi interdisipliner antara masalah-masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial. Di dalam sosiolinguistik akan membahas mengenai bahasa dan konteks sosial dan kebudayaan. Menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Sedangkan sosiologi bahasa adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana penggunaan bahasa dan keberagaman dari bahasa dalam masyarakat. Selanjutnya, bagian materi yang ketiga mengenai kontak bahasa dan diklosia. Yang pertama, pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan pemakaian atau penggunaan suatu bahasa lebih dari satu yang digunakan di tempat yang sama dan waktu yang sama. Menurut Matras tahun 2009, kontak bahasa terjadi ketika pembicara atau penutup dari bahasa yang berbeda berinteraksi dan bahasa tersebut mempengaruhi satu sama lain. Dengan adanya peristiwa kontak bahasa akan mengakibatkan beberapa peristiwa yang diakibatkan dari kontak bahasa tersebut. Kontak bahasa adalah keterpengaruhan yang diakibatkan dua atau lebih bahasa karena penutup dari data tersebut saling berinteraksi. Yang kedua yaitu kontak bahasa dan kebudayaan. Di dalam masyarakat, penggunaan bahasa tidak bisa terlepas dari faktor sosial dan kebudayaan. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki perbedaan bahasa yang menjadi ciri khas budayanya. Setiap masyarakat memiliki perbedaan bahasa dikarenakan lingkungan sosial, jarak, atau tempat. Misalnya saja dengan jarak yang dekat antar wilayah, maka bahasanya akan sedikit mirip atau begitu pun sebaliknya.
Yang ketiga yaitu kontak bahasa, kontak budaya, dan pengembangan identitas budaya. Kontak bahasa dapat terjadi apabila penutur bahasa mempelajari bahasa lain sebagai bahasa keduanya, setelah menguasai bahasa ibunya atau bahasa pertama. Apabila dua bahasa atau lebih dipergunakan secara bergantian oleh penutur yang sama, maka bahasa-bahasa itu berada dalam keadaan kontak dan penutur yang menggunakannya disebut dengan penutur dwi bahasawan. Identitas budaya sebagai sebuah perasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, mengerti jelas arti keanggotaan kelompok, perilaku positif ke arah kelompok, keakraban dengan sejarah dan budaya, serta keterlibatan dalam kegiatan kelompok. Sehingga individu harus memiliki identitas budaya sendiri, dapat menunjukkan identitas budayanya tersebut. Yang keempat yaitu kontak bahasa dan diklosia. Diklosia merupakan istilah untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai perasaan tertentu pada ragam tinggi dan ragam rendah. Diklosia ini menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing punya peranan tertentu. Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai kedwibahasaan. Yang pertama yaitu hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan adalah salah satu pembahasan atau topik yang dikaji di dalam sosiolinguistik dengan fenomena atau kejadian kebahasaan yang ada di dalam masyarakat. Kedwibahasaan adalah suatu fenomena yang diakibatkan dari kontak bahasa antara kelompok masyarakat yang berbahasa minoritas dengan kelompok masyarakat yang berbahasa mayoritas. Sedangkan dwi bahasawan adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan menggunakan dua bahasa secara bergantian. Menurut Wojo Wasito mengatakan bahwa seorang dwi bahasawan tidaklah harus menguasai kedua bahasa yang dimilikinya sama fasih atau sama baiknya, tetapi cukup apabila ia menyatakan diri dalam dua bahasa tersebut, dapat memahami apa yang dikatakan atau ditulis dalam bahasa tersebut. Kedwibahasaan dianggap sebagai karakteristik pemakaian bahasa, yakni praktik pemakaian bahasa secara bergantian yang dilakukan oleh penutur. Yang kedua yaitu keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan pengaruh suatu bahasa kepada bahasa lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kedwibahasaan berarti penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur. Kontak bahasa cenderung kepada gejala bahasa, sedangkan kedwibahasaan bahasa dan cenderung sebagai gejala tutur. Kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa ini sesuai dengan pendapat Weinreich yang menyatakan kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peninjauan unsur dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Yang ketiga yaitu tingkatan kedwibahasaan. Tingkatan kedwibahasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kedwibahasaan subordinatif. Yaitu maksudnya kebiasaan yang digunakan saat memakai bahasa pertama atau bahasa ibu, namun sering memasukkan bahasa kedua atau bahasa Indonesia atau sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena situasi di masyarakat yang lebih dominan menggunakan bahasa ibu atau bahasa kedua, misalnya dwi bahasawan berbicara menggunakan bahasa Makassar dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kedwibahasaan koordinatif atau sering disebut kedwibahasaan sejajar. Merupakan seseorang yang memiliki dua bahasa atau lebih yang dikuasai oleh dwi bahasawan dengan pengalaman atau pemerolehan yang berbeda dan kedua bahasa tersebut jarang digunakan dengan sama baiknya. Hal tersebut bahasa pertama dan bahasa kedua sama-sama dikuasai namun berbeda tempat pemerolehan bahasa yang telah didapatkan oleh si dwi bahasawan. Yang ketiga yaitu kedwibahasaan majemuk, merupakan seseorang yang memiliki dua bahasa atau lebih yang dikuasai oleh dwi bahasawan dengan situasi kondisi yang sama dan bahasa yang digunakan samanya. Misalnya orang tua berbicara menggunakan dua bahasa secara bergantian dan anak merespon dengan satu bahasa saja walaupun paham dengan dua bahasa tersebut. Yang keempat yaitu pengukuran kedwibahasaan.
Pengukuran kewibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu tingkatan kewibahasaan adalah dengan mana seseorang mampu menjadi seorang dwibahasawan atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. Yang kedua, fungsi kewibahasaan adalah pengertian untuk apa seseorang menggunakan bahasa dan apa peranan bahasa dalam kehidupan pelakunya. Yang ketiga yaitu pergantian adalah pengukuran terhadap sejauh mana pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Yang keempat yaitu inferensi, yaitu bagaimana seseorang yang menganut bilingualisme menjaga bahasa-bahasa itu sehingga terpisah dan seberapa jauh seseorang itu mampu mencampur adukan serta bagaimana pengaruh bahasa yang satu dalam penggunaan bahasa lainnya. Materi yang selanjutnya efek kewibahasaan, yaitu adapun efek dari adanya kewibahasaan itu yang pertama yaitu dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sehingga dapat berkomunikasi dengan menggunakan dua bahasa. Yang kedua yaitu membantu seseorang mengenal budaya asing karena setiap bahasa berjalan dengan sistem perilaku dan budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir seseorang menjadi kreatif dan memiliki dua atau lebih kata-kata untuk setiap objek dan ide, juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda bahasa. Selanjutnya menumbuhkan dan menaikkan rasa percaya diri pada seseorang. Selanjutnya mengenai materi interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama yaitu pengertian interferensi. Interferensi berasal dari bahasa Inggris yaitu interference yang memiliki arti rintangan, gangguan, dan campuran. Maksud gangguan dalam hal ini yaitu adanya persoalan dan rintangan berupa pencampuran sesuatu dalam suatu hal. Interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan terbawanya kegiatan-kegiatan ujaran bahasa atau dialek ibu ke dalam bahasa atau dialek bahasa kedua. Yang kedua yaitu tataran interferensi. Menurut Injendra, dapat dilihat dari sudutnya sehingga interferensi akan menimbulkan berbagai macam interferensi, yaitu yang pertama, interferensi ditinjau dari asal-usul serapan. Dalam kontak bahasa bisa terjadi antara bahasa yang masih dalam satu kerabat maupun bahasa yang tidak tertukar kerabat. Yang kedua, interferensi ditinjau dari segi pelaku. Ditinjau dari segi pelakunya, interferensi bersifat perorangan dan dianggap sebagai gejala penyimpangan dalam kehidupan bangsa, karena unsur serapan itu sesungguhnya telah ada dalam bahasa penerima. Yang ketiga yaitu interferensi ditinjau dari segi bidang. Interferensi berpengaruh terhadap bahasa penerima karena bisa merusak ke dalam secara intensif dan bisa hanya di permukaan yang tidak menyebabkan sistem bahasa penerima terpengaruh. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Seorang behavioris menganggap bahwa perilaku berbahasa yang efektif merupakan hasil respon tertentu yang dikuatkan. Respon itu akan menjadi kebiasaan atau terkondisikan, baik respon yang berupa pemahaman atau respon yang berwujud ujaran. Yang keempat yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Dalam teori mentalistik ini menjelaskan, mendeskripsikan, dan meramalkan tentang kelakuan belajar berdasarkan struktur dan cara kesadaran. Akan tetapi, titik awal dalam teori mentalistik lebih mengarah ke teori bahasa daripada teori belajar. Yang kelima yaitu integrasi bahasa. Integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu yang dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tertentu serta tidak dianggap sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi bahasa, yaitu kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan, urgensi penyerapan unsur bahasa, dan sikap bahasa pada penutur bahasa penerima. Materi selanjutnya mengenai variasi bahasa. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama konsep dasar variasi. Variasi merupakan keberagaman atau banyaknya bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat. Menurut Markamah tahun 2001, variasi bahasa adalah sebuah istilah yang diberikan serta menjelaskan perbedaan
bahasa yang diakibatkan perbedaan kelas sosial, pendidikan, ekonomi, latar belakang, ideologi, profesi, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsep dasar ragam. Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi dan banyak jenis sesuai dengan konteks pemakaiannya, baik menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa muncul diakibatkan adanya kebutuhan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dan bekerja sama sesuai dengan situasi dan fungsi dalam kontak sosialnya. Jadi, ragam bahasa adalah variasi atau keanekaragaman bahasa yang digunakan menurut pemakaiannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosialnya. Yang ketiga, konsep dasar langgam. Langgam adalah cara atau model untuk menguasai dan mengetahui banyaknya kosakata untuk memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Yang keempat, konsep dasar laras. Laras bahasa adalah suatu ketidaksesuaian antara bahasa itu sendiri dengan pemakaiannya. Jadi suatu bahasa harus sesuai dengan pemakaiannya. Yang kelima yaitu konsep dasar bahasa. Bahasa secara umum adalah suatu kemampuan di dalam diri manusia yang digunakan sebagai alat komunikasi dan menyampaikan pendapat dengan manusia lainnya, menggunakan tanda-tanda yaitu kata dan gerakan. Kedua, sumber pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Selain itu, variasi bahasa juga disebabkan oleh faktor sosial dan situasional. Yang pertama, faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor-faktor situasional. Faktor-faktor situasional adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh siapa berbicara kepada bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Yang ketiga, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Yang pertama yaitu variasi bahasa dalam linguistik umum. Variasi bahasa dalam linguistik umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah variasi ekstern, yaitu variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam bahasa itu sendiri. Yang kedua adalah variasi eksternal, yaitu variasi yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar sistem bahasa itu. Yang kedua, variasi bahasa dalam interdisipliner keilmuan. Interdisipliner merupakan kajian gabungan dua disiplin ilmu, yakni kajian bahasa dan kajian ilmu. Kajian tentang variasi bahasa dengan keilmuan lainnya tentu akan saling berpengaruh karena dengan adanya variasi bahasa, maka cara berbicara seseorang akan bervariasi dan akan menimbulkan variasi bahasa. Yang keempat yaitu pengklasifikasian variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur dibagi menjadi 4, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan, variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah atau area tertentu, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masyarakat tertentu, dan variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial pada penuturnya. Selain itu, variasi bahasa ada beberapa macam atau pengklasifikasian. Yang pertama, variasi bahasa dari segi pemakaian. Yang kedua, variasi dari segi keformalan dibagi menjadi 5, yaitu ragam baku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi sarana dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang keempat, variasi bahasa dari segi usia, yaitu variasi bahasa anak-anak akan berbeda dengan variasi bahasa orang dewasa. Yang kelima, variasi bahasa dari segi profesi, yaitu terkait dengan jenis profesi seperti guru, dokter, buruh, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu variasi bahasa dari segi pendidikan, seperti variasi bahasa yang terkait dengan tingkat pendidikan sekolah dasar akan berbeda dengan variasi bahasanya dengan orang lulus sekolah tingkat atas. Yang ketujuh, variasi bahasa dari segi kedudukan atau tingkat ekonomi, yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur yang disebabkan oleh status ekonomi. Yang kedelapan, variasi bahasa dari segi seks, yaitu variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin, dalam hal ini yaitu pria atau wanita.
Materi selanjutnya mengenai sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Yang pertama yaitu sikap bahasa. Menurut Krida Laksana tahun 2001, sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa terbagi atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif berisi hubungan mengenai pengetahuan alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif membahas mengenai masalah penilaian baik, suka, atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Ketiga, itu komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Ciri-ciri dari sikap bahasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Yang kedua yaitu pemilihan bahasa. Pada masyarakat bilingual, persoalan pemilihan bahasa sangat berperan penting dalam komunikasi. Dengan hal itu, seseorang harus memperhatikan beberapa hal yang menyangkut fungsi dan situasi. Dalam pemilihan bahasa, terdapat 3 kategori pemilihan. Pertama, dengan memilih satu variasi dari bahasa yang sama. Kedua, dengan melakukan alih kode. Ketiga, dengan melakukan campur kode. Yang ketiga, yaitu pembakuan bahasa. Halim tahun 1980 menjelaskan bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Dalam pembakuan bahasa terbagi atas 4 fungsi, yaitu fungsi pemersatu, fungsi pemisah, fungsi harga diri, dan fungsi kerangka acuan. Materi selanjutnya mengenai pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik dan mentalistik. Yang pertama, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Metode pembelajaran bahasa aliran behavioristik diartikan sebagai aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Seorang siswa yang dianggap telah belajar sesuatu jika siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, kegiatan belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau apa saja yang diberikan guru kepada siswa dan output yang berupa respon atau reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Teori mentalistik seorang anak memiliki potensi dan intuisi dalam kematangan berbahasa, dimiliki sejak lahir hingga memiliki kematangan intelektual. Menurut pandangan kaum mentalistik atau rasionalis atau nativis, proses akuisisi bahasa bukan karena hasil proses belajar, tetapi karena sejak lahir ia telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa yang akan berkembang sesuai dengan proses kematangan intelektualnya. Pendekatan prosedural beranjak dari pendekatan mentalistik dengan menganggap bahwa anak-anak dibekali kemampuan bawaan untuk menentukan struktur bahasa yang diucapkan kepada orang dewasa. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.